Selamat datang di video ini. Video ini adalah video part 2 ya untuk pembahasan akuntansi kantor cabang ya. Kalau saudara belum lihat video part 1, nanti akan saya taruh link description box-nya di bawah atau nanti saya akan taruh di atas ya. Kemudian video kali ini akan membahas tentang sama akuntansi kantor cabang hanya untuk contoh yang jauh lebih kompleks ya. Mari kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah contoh transaksi barang ke cabang dengan harga dinota di atas kos. Ya, kita lihat di handout-nya. Ya, di handout ini ya, halaman 14. Di sini ada dua laporan posisi keuangan, yaitu adalah laporan posisi keuangan kantor pusat PT Gandaria per 31 Desember 2017, lalu laporan posisi keuangan kantor cabang ya PT Gandaria per 31 Desember 2017. Nah, di sini untuk maka setiap kalau sebelumnya saya sudah sampaikan di akhir periode itu nanti akan diberikan laporan posisi keuangan ya oleh PT Gandaria yang cabang itu nanti akan diberikan laporan. Nah, di sini kita lihat dulu laporan posisi keuangan di awal periode ya, ini 31 Desember 2017 ya. Jadi nanti akan menjadi awal saldo awal di tahun 2018. Nah, sebelum saya masuk ke transaksi ya, di sini harga yang nanti akan dicatat oleh PT Gandaria cabang PT Gandaria itu akan dicatat di atas nota berapa persen gitu ya, di atas kos berapa persen. Nah, kalau misalnya kita lihat di laporan posisi keuangan pusat dan cabang itu ada saldo kantor cabang. Ya, ini saldo kantor cabang. Kantor cabang. Nilainya 200.000. Lalu kalau saudara perhatikan, kantor pusatnya juga nilainya 200.000. Maka untuk kantor cabang ataupun kantor pusat, nilainya ini harus sama. Ya, harus sama sebesar 200.000 ya. Kemudian ya, karena untuk contoh di berikut ini adalah di nota di atas kos ya, maka persediaan yang dicatat oleh cabang itu nilainya akan lebih tinggi daripada di kantor pusat ya. Nah, kita lihat dulu berapa persen yang dicatat oleh kantor cabang itu nilainya di atas berapa persen gitu ya. Nah, ini kita lihat di poin B. Nilainya adalah di nota 25% di atas kos ya. Jadi nilainya itu ada 25%. Maka kalau dicatat di cabang itu nilainya menjadi 125% ya. Jadi nilainya menjadi 125%. Nah, lalu di kantor cabang itu ada nilai persediaan sebesar 100.000 ya. Nilai 100.000 ini ya kalau persediaan barang dagang di cabang itu asalnya yang pertama dia bisa dari pembelian sendiri, yang kedua adalah berasal dari kantor pusat. Nah, di sini maka ada informasi tambahan bahwa persediaan di kantor cabang sebesar 60 juta ini merupakan persediaan yang berasal dari kantor pusat. Ya, yang berasal dari kantor pusat. Maka kalau kita lihat di sini nilainya 60.000, berarti nilai ini sudah dicatat lebih tinggi di atas kos 25%. Maka kalau saya tanya ya, berapa 25%-nya? Ya. Berapa 25%-nya? Ya.
Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara ya 25 per 125 dikali 60.000. Maka ketemu nilai 12.000. Maka laba belum direalisasi ini itu adalah sebesar 25% dari barang yang tersisa di cabang. Ya, jadi barang yang tersisa di cabang yang belum dijual, maka nilai 25%-nya akan dicatat ke dalam laba belum direalisasi. Ya, maka kalau misalnya saudara mau cari berapa sih 25%-nya, ya tadi nilainya yaitu dengan cara 25 per 125 dikali persediaan dari kantor pusat. Ya, berarti kalau misalnya kita lihat di sini, berarti ada 40 mungkin dia beli sendiri. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau tahu di berapa nilai cost-nya. Berapa nilai cost-nya? Ya tinggal saudara kalikan saja 100 per 125 dikali 60.000. Ya, nanti berarti ketemu 48.000. Nah, ini penjelasan dari akun-akun yang ada di masing-masing laporan posisi keuangan cabang ataupun pusat. Saudara harus tahu ini asalnya dari mana. Ya. Jadi laba belum direalisasi ini asalnya dari persentase kenaikan labanya, persentase di atas notanya, ya, dikali barang yang ada di dalam cabang yang berasal dari pusat. Ya. Kemudian ini ada beberapa transaksi, lalu saudara diminta untuk membuat ikhtisar jurnal baik itu dari pembukuan kantor pusat ataupun kantor cabang untuk mencatat transaksi-transaksi di atas, ya, termasuk bagaimana mencatat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Lalu nanti sudah diminta membuat laporan posisi keuangan individual, ya, lalu membuat kertas kerja, lalu yang terakhir adalah laporan keuangan gabungan. Ya, nah untuk yang pertama nanti saudara bisa kerjakan di halaman sebaliknya, yaitu halaman 15, sudah disiapkan beberapa ringkasan jurnal yang mungkin untuk mempercepat saudara, karena ini ada beberapa yang sudah biasa saudara kerjakan ya jurnalnya. Di sini saya hanya akan membahas yang terkait dengan akuntansi kantor cabang saja. Oke, yang pertama dulu, yaitu adalah pembelian kredit. Ya, tadi pembelian kredit berarti debitnya adalah pembelian, kreditnya adalah utang. Lalu yang B, pengiriman barang dagang ke kantor cabang dengan kos 120 di nota 25% di atas kos. Ya. Oke, saya akan ke Excel. Ya. Yang B, berarti ini adalah mencatat saat dikirimkan barang ke kantor cabang. Maka ya kreditnya ya itu adalah pengiriman barang ke cabang sebesar 100% ya 120.000. Lalu kita catat selisihnya yaitu 25%. Berarti 25% dikali 120. Ya, 25% dikali 120. Ya, maka ketemu nilainya adalah 30%. Ya. Maka di sini kita catat yaitu adalah laba belum direalisasi. Ya. 120 dikali 25%. Ya, kemudian dari sisi kantor cabang dia hanya tahu. Jadi ini hanya catatan dari pusat saja. Yang diketahui oleh kantor cabang itu adalah nilainya ya 100% gitu ya. Jadi ini nilainya kita catat sebesar pengiriman barang dari pusat 150. Ya.
Lalu di sisi debit untuk di kantor pusat itu kantor cabang sebesar 150.000, lalu di kantor cabang, kantor pusat itu sebesar 150. Ya, hati-hati ini jangan sampai tertukar. Ya, kantor cabang itu tidak mungkin mempunyai akun kantor cabang. Ya, jadi kantor pusat itu hanya ada di kantor cabang hanya ada di kantor pusat. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk jurnal yang poin G. Ya, poin G itu adalah karena poin C, D, E, F itu saudara sudah bisa ya pembayaran bla bla bla. Kemudian kita masuk ke pengumuman dan pembayaran dividen kas. Ya, maka jurnalnya adalah debitnya adalah saldo laba, kreditnya adalah kas. Ya, jadi di sini adalah pengumuman dan pembayaran. Jadi pengumuman dan pembayaran jadi satu. Ya, nah saldo laba ini bisa juga nanti saudara jurnal dividen, hanya konsekuensinya ketika nanti saudara jurnal penutup juga harus melakukan penutupan untuk dividen. Nah, maka ini supaya lebih ringkas langsung saya masukkan sebagai saldo laba. Ya, kemudian poin H yaitu adalah penerimaan kas dari kantor cabang sebesar 160. Berarti dari kantor pusat menerima kas sebesar 160.000 ya. Lalu dari sisi kantor cabang itu mengeluarkan kas sebesar 160.000. Lalu ya akun kreditnya maka di sini kantor cabangnya dikredit. Lalu di sisi kantor cabang, kantor pusatnya di debit. Ya, itu untuk yang H. Kemudian untuk jurnal yang I itu adalah penyesuaian. Ini sudah ada jurnalnya, tinggal saudara masukkan saja angkanya. Maka untuk di pembukuan kantor pusat, yang pertama adalah depresiasi, maka ini adalah macam-macam biaya, kreditnya adalah akumulasi sebesar 40.000. Kemudian persediaan barang dagangan itu 220, maka ini kita masukkan 220. Kita akui persediaan akhir itu nilainya 220. Kemudian dari sisi kantor cabang, kita juga sesuaikan sama nilainya di sini 12.000, jurnalnya sama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah persediaan barang dagang yang berasal persen dagang 110, 75.000-nya itu berasal dari kantor pusat. Oke, ini kita catat berarti 110.000. Oke. Ya, itu untuk penyesuaian. Lalu kita akan mencatat jurnal penutup. Ya. Jurnal penutup ini berarti kita akan menutup akun penjualan lalu pengiriman barang dari cabang. Penjualan di informasi di atas, penjualannya itu adalah 950. Ya, ini maka kita catat 950. Pengiriman barang ke cabang, ini kita tutup juga sebesar 120. Kemudian ikhtisar laba ruginya itu berarti total keduanya. Ya. Kemudian jurnal penutup yang kedua kita mencatat atau menutup persediaan barang dagang awal, pembelian dan beban-beban. Persediaan barang dagang awal itu adalah yang ada di laporan posisi keuangan, yaitu sebesar 210. Ya, laporan posisi keuangan yang ini. Saya lihatkan. Yang ini persediaan barang dagang awal. Ini kita tutup ya. Kita tutup. Maka ini sebesar 210. Lalu pembelian ini pembelian barang dagang. Pembelian ini 650 kita tutup. Lalu beban-beban.
Ya, beban-beban ini adalah ya beban ini kita jumlahkan dengan beban penyusutan. Ya, maka itu 115 berarti 155 ya. Maka totalnya adalah sebesar 1.015 ya. Lalu kita juga akan tutup akun penjualan di kantor cabang. Penjualannya yang terjadi di kantor cabang itu adalah sebesar 350. Ini akan kita catat, kita tutup ya, kita tutup ke ikhtisar laba rugi. Kemudian kita tutup juga persediaan barang dagang awal, pembelian, pengiriman barang dan macam-macam biaya. Ya, ini berasal dari kalau ini dari laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan ini 100.000 ya. Ini kita tutup ya. Kemudian untuk pembelian itu dari jurnal ya sebesar 90, lalu pengiriman barang dari pusat ini 150, macam-macam beban, ini beban depresiasi dan juga beban di jurnal point F. Ya. Oke. Maka totalnya adalah sebesar 405.000. Ya. Ini jurnalnya penutup seperti biasa kita menutup akun-akun nominal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan laba cabang. Ini juga penyesuaian. Ini masuk sebagai penyesuaian ya. Yang pertama itu adalah cabang itu akan melaporkan laporan keuangan kepada pusat ya. Nah, laporan keuangannya dari mana? Kita lihat di sini ya, di halaman sebentar. Saya mau menuju halaman yang selanjutnya. Nah, ini ya, PT Gandaria ini akan menyerahkan laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan ya. Kalau saudara perhatikan di laporan posisi keuangan PT Gandaria tidak ada ekuitasnya, tetapi dia ada kantor pusat. Nah, ini dianggap seperti ya kewajiban bisa, ini dianggap sebagai ekuitas juga bisa. Jadi ini ada di sisi kredit. Ya, kalau lebih mudah ini sebenarnya adalah sebagai liabilitas. Ya. Kemudian untuk pelaporan ya, maka laba ini atau rugi itu akan dilaporkan kepada pusat. Di sini ada laba sebesar 55.000 ya. 55.000 ini akan kita laporkan atau kita catat ya ketika penyerahan, maka kita juga akan mencatat yaitu adalah ya debitnya seperti menutup laba, ikhtisar laba rugi ya. Ikhtisar laba rugi, kreditnya adalah kantor pusat. Kalau kita menutup laba ya, kalau menutup laba, kalau misalnya kita kemarin firma berarti masuknya ke modal. Kalau misalnya nanti ke PT berarti itu masuknya ke laba ditahan. Nah, ini kalau misalnya cabang masuk sebagai menambah kantor pusat. Lalu saat menerima laporan, maka kantor pusat akan mencatat debitnya adalah kantor cabang, kreditnya adalah laba cabang. Ya, laba cabang sebesar 55.000. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan penyesuaian laba cabang. Nah, ini dilakukan kenapa? Karena BPP yang dihitung oleh cabang ini tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Ya, kalau kita ingat di transaksi awal bahwa setiap barang yang dikirimkan dari pusat ke cabang itu ada persentase di atas kos sebesar 25%. Maka setiap
kita menerima laporan yang dari cabang, nilainya tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Sudah termasuk dengan persentase di atas cost-nya. Maka di cabang itu mencatat nilai yang terlalu tinggi. Nah, ini harus kita sesuaikan. Nah, di sini ada dua cara untuk melakukan penyesuaian laba, yaitu yang pertama dengan menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan, yang kedua menggunakan pendekatan laba rugi. Nah, ini ada di halaman 16, Saudara, perhitungannya. Oke, kita coba dulu untuk yang pendekatan laporan posisi keuangan. Ya. Nah, pendekatan laporan posisi keuangan di sini yang kita lihat itu adalah akun nanti laba belum direalisasi. Nah, saldo awalnya tadi sudah kita hitung, yaitu adalah 25 per 125 dikali 60. Maka ketemu saldo awalnya adalah 12.000. Ya, 25 per 125 dikali 60. Lalu saat pengiriman barang, ini ya, ada laba belum direalisasi. Ya, laba belum direalisasi sebesar 30. Maka ini kita catat berasal dari pengiriman. Ya, 30.000. Maka totalnya adalah 42.000. Lalu kita lihat saldo akhirnya. Nah, saldo akhir ini angkanya dari mana? Yaitu angkanya dari 25 per 125 dikali 75. Nah, tahu 75 ini dari mana? Dari informasi poin I yang ada di cabang, yaitu adalah persediaan barang. Ya, di poin I. Sebentar. Poin I. Oke, poin I. Ya, ini poin I. Ini ada 75.000 berasal dari kantor pusat. Nah, informasi ini penting untuk kita tahu supaya nanti kita bisa menghitung penyesuaiannya. Ya, 75.000 berasal dari kantor pusat. Maka ketemu nilainya berapa? Berarti di sini 75 dikali 25 per 125, maka ketemu 15.000. Berarti penyesuaiannya ya adalah sebesar 42 dikurangi 15, maka sebesar 27.000. Ini yang kita sesuaikan. Ya. Lalu, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan laba rugi, maka kita akan mencatat ya, kita akan melihat BPP-nya. Ya, BPP-nya yang akan kita lihat. Ya, BPP yaitu lewat dari persediaan awal dulu. Persediaan awal yang dicatat ya dari kantor pusat itu adalah sebesar 100 per 125 dikali 60. Ketemu 48. Tetapi di kantor cabang dicatat sebesar 60.000. Lalu pengiriman barang dari pusat. Pengiriman barang dari pusat itu di kantor pusat dicatat sebesar 120. Sedangkan di kantor cabang dicatat sebesar 150. Maka barang tersedia untuk dijualnya kalau di pusat itu dicatat 168, kemudian di cabang dicatat sebagai nilainya adalah sebesar 210. Kemudian persediaan akhir, ya persediaan akhir itu adalah ya kita tahu angkanya persediaan akhir yang di cabang itu nilainya 75. Maka kalau dicari berapa barang kosnya itu adalah 100 per 125 dikali 75. Maka ketemu nilainya adalah 60. Ya, maka BPP-nya ya, BPP-nya kalau di kantor pusat itu nilainya 108, kemudian untuk yang di cabang nilainya adalah 135. Ya, berarti ada selisih. Selisihnya berapa? 135 dikurangi 108
selisihnya adalah sebesar 27.000. Sehingga BPP yang dicatat oleh cabang itu dicatat terlalu tinggi. Kalau beban dicatat terlalu tinggi, berarti labanya semakin turun. Berarti karena ini adalah bebannya itu kita catat terlalu tinggi, maka harus kita kurangkan. Ya, sehingga kalau beban yang kita kurangkan, maka pengaruhnya ada di laba. Maka labanya bertambah, ya. Labanya bertambah sebesar 27.000, lalu debitnya adalah sebesar, ya, laba belum direalisasi dicatat, ya, disesuaikan sebesar 27.000. Ya. Jadi laba cabangnya itu laba cabangnya bertambah, ya. Kemudian laba belum direalisasinya kita sesuaikan, kita kurangi sebesar 27.000. Ya. Jadi ini selisih BPP ini nanti akan mempengaruhi laba yang dilaporkan. Jadi laba yang dilaporkan ini lebih kecil daripada seharusnya. Maka harus kita sesuaikan. Maka dicatatnya itu laba itu bertambah. Jadi kalau tadi bebannya dicatat terlalu tinggi, berarti labanya kan beban terlalu tinggi, berarti labanya terlalu kecil. Kalau kita kembalikan, bebannya menurun, berarti labanya meningkat. Ya. Kemudian kita catat penutupan laba, maka laba ini ada dua, yaitu laba saat penerimaan laporan laba, ini dan ini kita tutup ke ikhtisar laba rugi. Berarti laba cabangnya debit, ya, laba cabang debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi sebesar 82.000. Lalu menutup akun ikhtisar laba rugi. Berarti dari ini, ya, ini, ya, saya kasih warna merah. Ini, ya, saudara jumlahkan, lalu dikurangi dengan ini, ya. Kemudian ada lagi ditambah dengan ini, ya. Maka ketemu ikhtisar laba ruginya debit, ya, sebesar 357, kreditnya adalah kita masukkan ke saldo laba 357. Nah, nanti 82.000 ini, ya, akan kita lengkapi di laporan laba rugi. Maka kita akan catat laporan laba rugi, laba pusat itu adalah 430 dikurangi 155, maka ketemu 275. Laba cabang ini adalah ini 55 tambah 27 yang sudah kita tutup, ya, yaitu sebesar 82. Kemudian laba bersih total itu adalah sebesar 357. Ya. Saldo awalnya sekian, berarti total saldo labanya, ya, total saldonya adalah 465 dikurangi dividen 60, maka sisa saldo labanya per 31 Desember 2018 adalah 405. Ya. Nilai ini harus sama dengan nilai yang ada di laporan posisi keuangan. Maka kalau ini saudara salah, berarti jurnal di atas juga sudah ada yang keliru. Ya. Oke, untuk jurnal pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau belum, kita akan lanjut ke poin yang ketiga, yaitu adalah membuat kertas kerja laporan keuangan gabungan. Ya. Oke, karena video ini sudah cukup panjang, maka untuk
Poin 3 dan poin 4 akan saya bahas di video yang part 3. Dan untuk video part 2, akuntansi kantor cabang, nanti untuk selanjutnya di part 3 ya. Nah, sama jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang kurang jelas, silakan kontak di WA untuk ditanyakan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk saudara. Sekian dan sampai jumpa.